Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari grup 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai domestic level of analysis, public opinion, and interest group. So, stay tune ya. Nah, dalam pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai pengaruh dari public opinion dan interest group itu sendiri dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Sebelumnya, kita akan membahas satu persatu mengenai dua aspek ini ya. Yang pertama, kita akan membahas apa sih public opinion itu? Publik memainkan peran yang sangat bervariasi dalam kebijakan luar negeri. Opini publik merupakan faktor marginal dalam pemerintahan otoriter. Dalam demokrasi, peran masyarakat itu lebih kompleks. Terkadang, opini publik memainkan peran kunci, seperti saat Amerika Serikat keluar dari Vietnam pada tahun 1970-an. Hal itu terjadi karena banyaknya rakyat Amerika yang menentang tekad Amerika untuk terus berlanjut dalam perang tersebut. Namun, terkadang dalam demokrasi, publik memiliki peran yang terbatas dalam menentukan kebijakan luar negeri. Penelitian juga menunjukkan bahwa pejabat yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh opini publik sering mempengaruhi kebijakan. Ini terutama ketika publik mengetahui secara jelas suatu permasalahan. Salah satu alasan sebagian besar pengambilan keputusan dalam demokrasi percaya bahwa opini publik itu faktor yang sah yang harus dipertimbangkan ketika menentukan kebijakan mana yang akan diambil. Yang kedua, para pemimpin juga percaya bahwa kebijakan lebih cenderung berhasil jika didukung oleh opini publik. Yang ketiga, para pengambil keputusan mewaspadai adanya retribusi publik pada pemilu berikutnya jika mengabaikan opini mayoritas. Aspek selanjutnya yaitu mengenai what is interest group atau apa sih itu kelompok kepentingan. Nah, ini merupakan asosiasi swasta dari orang-orang yang memiliki pandangan kebijakan serupa dan menekan pemerintah untuk dapat mengadopsi pandangan tersebut sebagai suatu kebijakan. Namun, secara tradisional, kelompok kepentingan umumnya dianggap kurang efektif dan kurang aktif dan kurang berpengaruh juga pada kebijakan luar negeri dibandingkan pada masalah dalam negeri. Sifat kebijakan yang semakin intermestik mengubah hal itu, dan kelompok kepentingan menjadi bagian yang lebih penting dari proses kebijakan luar negeri. Kita dapat melihat dengan adanya beberapa jenis kelompok kepentingan, seperti kelompok budaya, kelompok ekonomi, kelompok kepentingan transnasional, dan masih banyak lagi. Oke, setelah kita mengetahui apa itu public opinion, apa itu interest group, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama, does public opinion influence policy making? How and under what condition and who influence whom? Oke, di negara yang menganut prinsip demokrasi, memberikan kebebasan kepada semua orang untuk mengeluarkan pendapat. Opini publik merupakan salah satu wujud dari negara demokratis. Opini publik diperlukan dalam menentukan kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar merupakan aspirasi dari rakyat. Opini publik berperan dalam menilai apakah kebijakan yang dibuat dapat diterima atau layak bagi masyarakat. Jadi, opini publik ini dapat dikatakan sebagai voters atau penilai yang dapat mempengaruhi kebijakan. Jika kebijakan itu tidak diterima, biasanya akan terdapat beberapa atau keseluruhan dari unsur masyarakat yang menolak kebijakan. Seperti yang baru-baru ini adanya demo. Terus, beberapa dari unsur mengenai opini publik itu memiliki pengaruh kepada pengambilan kebijakan. Salah satunya itu peran dari tokoh publik. Tokoh publik atau tokoh politik, bisa kita bilang seperti itu, memiliki pengaruh dalam perpolitikan, terutama di saat pengambilan keputusan. Asumsi ini dilihat dari bagaimana seorang Benazir Bhutto dapat membawa sebuah perubahan yang baru
di antara hubungan antara Pakistan dengan Amerika Serikat. Kepribadian dari seseorang itu dapat mempengaruhi kebijakan yang dilakukan dalam suatu negara. Walter Lippmann juga berpendapat bahwa jika membahas mengenai politik, maka itu sebuah kesalahan. Sikap yang baik dan berkarisma itulah yang akan membuat seseorang disegani oleh masyarakat. Selain itu, kepribadian juga lebih berpengaruh dan lebih penting dari hal-hal yang bersifat sistematis nasional, karena dalam pengambilan keputusan itu merupakan sebuah tindakan alternatif yang berorientasi kepada penilai, dan penilaian itu terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang. Kondisi ketika sebuah pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kebijakan di saat terdapat ada aktor-aktor yang kuat dan berpengaruh yang sangat kuat yang memberikan suatu perubahan. Tuntutan dan tindakan yang disampaikan biasanya dari rakyat ke pemerintah akan lebih memberikan alternatif pertimbangan terhadap pertikaian dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, opini publik memiliki kekuatan dan mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Question number 2. How important are interest groups in affecting policy making? Has the influence of interest group changed over time? How does the impact of interest group compare to that of general public? Sangat penting karena kelompok kepentingan dapat mempengaruhi opini publik. Misalnya, ketika suatu kelompok kepentingan ini mengangkat isu kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan, maka muncullah opini publik. Perempuan harus diberi ruang gerak, perempuan harus dilindungi, serta mesti ada peraturan khusus yang menjaga perlindungan dari perempuan. Dari sinilah pemerintah nantinya dituntut untuk membuat kebijakan atau menampung segala aspirasi yang diberikan oleh masyarakat. Pengaruh dari kelompok kepentingan dapat berubah seiring waktu, tergantung seberapa mampu mereka dalam mengontrol opini publik. Terdapat beberapa faktor kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah latar belakang dari kelompok kepentingan tersebut, seberapa banyak massa yang mereka miliki, dan posisi mereka dalam masyarakat. Tidak jarang juga kasus-kasus seperti ini berhubungan dengan kondisi perekonomian dari kelompok kepentingan itu sendiri. Jadi, pengaruh suatu kelompok kepentingan di dalam mempengaruhi policy making itu tergantung dari kekuatan yang mereka miliki dan posisi penting ataupun pengaruh penting yang mereka miliki di dalam masyarakat. Kehadiran dari kelompok kepentingan ini memiliki dampak yang sangat besar di dalam masyarakat. Opini publik muncul karena adanya dorongan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang ada. Hal ini berdampak kepada terdapat berbagai golongan atau kelompok yang mengutarakan kepentingannya masing-masing, sehingga terdapat berbagai variasi, sudut pandang, dan opini dalam masyarakat itu sendiri. How do domestic constraints of policymaker affect his or her ability to strike international deals? Do domestic constraints send signals to the other party in the negotiation about bargaining on issues? Does such signaling complicate or facilitate agreement on international deals? Terdapat beberapa kendala domestik yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan luar negeri. Contohnya terjadi perubahan lingkungan internal, perubahan kepemimpinan politik, perubahan birokrasi, dan perubahan terhadap keyakinan seorang individu, apalagi jika individu ini memiliki posisi dan pengaruh yang sangat besar di dalam masyarakat. Kendala domestik ataupun permasalahan yang ada di suatu negara dapat mempengaruhi pencapaian sebuah kesepakatan yang ada di dalam masyarakat ataupun negara itu sendiri, baik itu yang berskala nasional maupun internasional. Di saat pengambilan keputusan, biasanya akan terjadi sebuah perbedaan pandangan ataupun pendapat di antara pemerintahan yang ada dan juga opini dari publik. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kehadiran kelompok-kelompok yang memiliki sudut pandang yang berbeda ataupun perspektif di dalam menanggapi suatu kasus. Berbagai cara akan dilakukan agar kepentingan mereka dapat diterima oleh pemerintahan yang ada ataupun masyarakat secara keseluruhan. Baik itu dengan melakukan demo, menyebarkan brosur, atau melakukan petisi.
Tidak jarang terjadi pembentukan aliansi ataupun mencari teman agar substantif dari tujuan mereka lebih efisien dan efektif untuk dicapai. Ajakan atau meminta pertolongan ini tidak hanya di dalam lingkup daerah saja, namun juga skala internasional. Dan terdapat dasar pemikiran bahwa dengan semakin kuatnya atau semakin besarnya aktor yang diajak untuk terlibat, maka peluang untuk mencapai tujuan tersebut juga semakin besar, baik itu dengan mencapai kesepakatan ataupun menggagalkan sebuah perjanjian. Itulah penyampaian materi dari pembelajaran kita pada minggu kali ini. Saya, mewakili tim kelompok menyaji, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.